ataupun menciptakan momentum yang nanti bisa langsung di backup oleh One ataupun Cecilian. Dia bakal coba buat ini aja sih, buat ngebadanin bagaimana Akai dan juga Hilda yang mau ngezoning out ke arah mungkin Aether lebih tepatnya. Dikarenakan kalau misalkan Aether yang akan membawa Benedetta-nya, di sini dia punya satu ability yang akan mengimmune hampir keseluruhan source skill, damage dan segala macamnya, termasuk sisi power yang mungkin akan dimiliki oleh Barbosa sebagai Hilda. Karena Eye for an Eye itu bakal jadi jawaban. Tapi permasalahan di sini buat Bigetron Beta, mereka hanya bertumpu kepada satu saja dari Beatrix. Ya mereka agak berat untuk Beatrix kali ini. Tapi balik lagi. Ini di sisi sebaliknya. Botol harus benar-benar bisa membawa game ini menuju ke arah game yang bisa dipegang maju dari early. Karena kalau enggak ini 1-1 punya 1 kill 2 kill di awal itu bukan hal yang baik. Dan langsung kita lihat saja ini dia Bigetron Beta. Akankah berhasil tetap mendominasi permainan di MDL atas RRQ Sena atau bahkan RRQ Sena dengan roster yang sekarang mereka akan berbalik untuk kembali menumbangkan dari Bigetron Beta. Yes, kita bakal lihat aja untuk game pertama kali ini seperti apa pembacaan gameplay antara kedua tim karena kita kembali lagi ada di Global Band. Terlihat di sana dari seorang Barbosa pastinya dengan Hildanya dia bertujuan untuk memberikan gangguan ke arah seorang Aether dengan HP yang begitu full juga pastinya yang ngebuat dari Barbosa akan sangat amat sustain di early-nya. Sangat sustain di early-nya, tapi ini agak cukup berat kalau misalnya melihat Aether kayaknya udah harus mulai mundur ke arah belakang. Retribution masih ditahan nampaknya di sana menuju ke arah bus lagi, tapi lihat siapapun yang datang di depan sana ada Final Cure membantu pergerakan menuju di arah satu buah orange buff. Barbosa kali ini memberikan waktu yang cukup banyak untuk para pemain dari tim Bigetron lainnya. Dari seorang Aether pun itu sendiri, dia akhirnya kali ini kehilangan untuk pergerakan yang cukup cepat dari mobilitasnya, Nevin. Iya, bahkan dia butuh 3 orang loh cuma untuk menghalau seorang Barbosa yang pastinya ini bakal memberikan gangguan entah itu ke arah Warlord-nya juga kehilangan beberapa waktu tambahan. Dan kali ini Final Cure dengan clearing wave yang begitu cepat juga menghadapi dari seorang Banana, dia bisa nge-backup juga. Sama-sama bisa memberikan gangguan, tapi lihat dari seorang Bocil Boy bakal langsung maju ke bagian terdepan untuk akhirnya bisa mengusir Barbosa di menit menuju ke arah menit kedua. Ini akhirnya bisa kita bilang semua yang dimiliki dari seorang Aether nih agak sedikit tertinggal dengan satu buah jungle-nya. Skelezzard diambil. Skelezzard diambil di sisi sebelah kanan dan dia nggak bisa dapetin sisi sebelah kiri dari tim Bigetron Beta. Jadi rugi banget ya jatuhnya. Dan ini dia kalau kita ngelihat dari arah XP lane-nya sebenarnya lebih padat ke arah atas. Jadi gold laner-nya dibiarin aja untuk mereka bisa scaling sendiri-sendiri. Namun Turtle sudah terpop up. Nah, kayaknya bakal cukup ramai di area Turtle. Tapi lihat Banana mengusir Final Cure di depan sana. Para pemain dari tim RRQ Sena. Mereka stay by position. Jaska lihat tangan Orchidesnya. Berhasil mendapatkan satu. Tapi lihat di sana itu tertangkap. First blood masih didapatkan. Benedetta tidak ada Anayon for a night. Dan bakal lihat Barbosa di depan sana. Mau kemana Orang kejepit gak usah kemana-mana ya Nevin ya. Wah, bahkan kali dari seorang Banana masih cukup untuk dikejar. Tapi dengan mobilitas yang tinggi pastinya ini Banana masih bisa sustain. Tapi di sisi lain satu pemain berhasil ditumbangkan yaitu dari seorang Pranata. Dan membuat dari Botol punya space yang lebih besar lagi. Dan sudah terdengar suara-suara teriakan panas dari Bigetron. Oh ternyata benar ya ada suaranya ya. Soalnya saya kemarin hari pertama gak kedengeran. Tapi kali ini benar dengan cukup jelas. Saya dari hari pertama kebetulan emang match pertama pun Bigetron Beta. Coba lihat di sebelah kanan map. Nah adik-adik semua nah lihat tuh bagaimana Barbosa mendiaki lawannya. Itu adalah salah satu strategi, jangan salah. Betul. Coba kamu lihat di hampir. Almost is never enough. Ya kan? Kamu lagi caster, diteriakin, lupa fokus kan? Iya bener, langsung hilang fokusnya. Tapi gini, di 2 menit awal, ini bener-bener tugasnya Barbosa banget untuk nge-zoning out. Bahkan nge-zoning outnya Bocili Boy, Warlord, dan tadi Aether bener-bener gak bisa di backup. Kenapa ya? Dikarenakan terlalu jauh. Eye for an Eye udah digunakan, heavy spin-nya juga udah bener-bener ngelock satu. Dan itu adalah Aether. Ingat, gak punya Electro Final Blow ketika dia terkena efek stun. Walaupun dia punya tough boots, tapi balik lagi. Buat sekarang, otomatis Jaskar bakal lebih unggul. Dan ini adalah perbedaan 2 level. Oke, tapi lihat di sana Pranata agak sedikit struggle di bottom lane. Nampaknya dibantu oleh seorang Warlord Bocilbo dan juga Pranata terkena freeze lane. Lihat, langsung ada Terror Refense di depan sana untuk mengecek di mana keberadaan dari para pemain dari Bigetron lainnya. Meanwhile, mereka melihat adanya seorang Aether kalau kata KB Chon yang terbuka dengan sangat bebas. Lihat di depan sana Aether, almost is never enough. Dan bahkan ini sebuah ketertarikan yang cukup berbahaya karena apa? Lihat ketika seorang Aether harus mundur, Turtle-nya ini muncul. Dan ini akan menjadi sebuah turtle untuk Bigetron nampaknya. Tapi lihat, Turret berhasil diamankan. Bocili Boy gak berhasil mendapatkan battle di arah bottom lane, Evin. Hampir
terakhir bisa didapatkan, tapi kali ini bakal terfokus ke arah Turtle. Seperti yang tadi baru Bang Oji bilang juga, Aether baru saja melakukan recall dan dia bakal fokus ke arah buff lainnya. Dan ini benar-benar sangat maksimal pergerakan dari Barbosa karena memang itu tugasnya. Memang untuk membuat kill tuh bonus game. Tapi nampaknya ada teriakan di arah belakang. Kita menuju ke arah lane of down. Jaskar jauh untuk mendominasi depan sana. Night for Night telah dikeluarkan, tapi lihat retribusi di stone point. Purple Bolt tidak di tangan dari seorang Aether. Aether ketertinggalan dari segi jungle yang cukup banyak. Ini agak cukup mulai drastis kalau aku bisa bilang Nevin ya. Karena dia udah cukup jauh tertinggal dari segi jungle. Dan melihat dari sisi sebelah kanan dengan emblemnya menuju ke arah attack speed untuk dari seorang Aether. Dan sisi sebelah kiri Jaskar menuju ke arah cooldown reduction. Ya ini pembedanya. Jadi makanya Jaskar kenapa menggunakan retribution terus ya kan. Dia mau farming kemanapun. Ya karena dia retributionnya cepat cuma 29 detik. Tuh pakai lagi retrinya. Ya kan? Datang lagi Turtle juga ya. Dia bakal cuek karena balik lagi. Di bawah 30 detik itu bakal cepet banget hitungannya untuk retribution. Tapi di sisi lain, nah ini dia. Yang unik juga Barbosa mengamankan untuk cooldown reduction. Berbeda dengan Bochili Boy yang dia lebih berfokus kepada magicalnya. Yes, benar banget. Karena memang mungkin ini ada benar-benar poin utamanya adalah ritual combatnya. Semua soft skill dimiliki untuk seorang Aether untuk bisa membuat dia bahkan bermain dengan 50% sisi lapangan kalau kita bisa bilang. Dia main di kanan doang. Dia gak bisa ke kiri sama sekali. Rotasi ke kiri gak bisa Nevin. Tapi yang jelas dia bisa benar-benar nge-control sih ya dari pergerakan Argisana kali ini dari seorang Bocil Boy. Mencoba untuk menangkap sebenarnya ke arah Barbosa tapi masih belum berhasil ngebuat. Justru kali ini dari Bigetron yang punya chance dengan Heavy Spin yang bakal langsung menangkap. Ditambah lagi ada downhill yang membuat dari seorang Barbosa bisa mendapatkan eliminasi. Bahkan Bocil Boy juga gak bisa melarikan diri, hanya ada bouncing ball dan bahkan nge-trigger adanya satu flicker. Sayang aja Rene Rapati tidak berhasil mengenai siapapun. Meanwhile di sisi arah bottom lane, zoning out freeze lane dari Pranata yang berhasil didapatkan oleh tim Bigetron Beta ini membuat mereka meyakinkan Pranata tidak memiliki power yang cukup maksimal untuk teamfight dan bahkan turret berhasil didapatkan di arah bottom lane. Ya, itu dia dari seorang Kufra ketika nggak bisa ngedapetin satu momentumnya gagal itu bisa langsung dibalikin semuanya dengan begitu cepat. Apalagi kita tahu sendiri ada Heavy Spin di sana dan dengan adanya Turtle kali ini pastinya bakal ngebuka fight. Tapi kita nggak tahu apakah dari Argisana mampu bisa memberikan penculikan. Heavy Spinnya mungkin masih cooldown memang dalam beberapa saat yang ke depan. Tapi untuk retributionnya Jaskar harusnya masih bisa ngedapetin Aether yang dalam bahaya karena kali ini zoning outnya benar-benar jauh banget. Bahkan kalau bisa disuruh pulang, ini disuruh pulang langsung sama Barbosa. Bochili Boy-nya aja pengen recall ke belakang dan Aether udah pasti harus pulang. Banana terzoning out kali dan bakal lihat cara bottom lane. Happy birthday yang telah dibilang oleh seorang botol, siap-siap untuk kejutan. Dan itu dia kejutannya di mana dari seorang Pranata. Dia benar-benar harus aware dengan adanya map kali ini karena bukan hanya miss. Bukan hanya enemy missing, tapi juga dia ternyata ditungguin di satu posisi yang harusnya itu blind spot. Iya, jauh banget. Itu blind spot. Blind spot di area jungle ya. Karena ketika kita ingin melakukan pattern farming, kan ada beberapa area bush yang cukup berbahaya. Tapi kalau di top lane, biasanya itu di samping Kramer. Tapi kalau misalkan di bottom lane, itu di dekat sama Skelizard. Dan itu adalah dua kondisi map, yang dimana kalau winning condition, kita pasti bakal kuasain itu. Masih bisa. Tapi kalau lose condition, hati-hati dah farming di situ. Nah, sama ini satu lagi nih di atas buff ini nih. Ini loh, rata-rata bakal coba bisa dua panggilan clear. Wesker bahkan berhasil mendapatkan dua objektif secara langsung, point kill dan juga turret di sini nampaknya. Wah, benar-benar sekali tembak langsung hilang dan ini surprise yang memang ditujukan dari Bigetron. Tapi kita bakal kembali lagi dengan dua outer turret yang berhasil diamankan oleh Bigetron semakin luas lagi. Stiker baru. Tapi Nevin di depan sana langsung ada Jaskar masih didapatkan dari West dan ternyata follow up bottle down shutdown berhasil didapatkan. Ini menjadi satu hal yang cukup lumayan membuat seorang Pranata bisa bertahan hidup sampai ke late game nih Nevin. Iya, crossbow tadi sempat terbuka cuma baik lagi dengan ketinggalan gold kayak gini, ketinggalan dari skill level Pranata bahkan udah keculik 2 kali, damage-nya nggak bakal terlalu maksimal masuk ke arah pemain Bigetron, apalagi tadi connect-nya ke arah seorang Jaskar. Bener banget Nevin, dan ini kita lihat dari segi itemnya mereka agak tertinggal jauh. Ya. BOD Heptasis gimana nggak meleduk balon hijau? Nggak cuma itu, Pranata baru jadi di mana Sword-nya ketika kita tadi ngelihat Jaskar. Ya, Jaskar itu pun bener-bener cuma 1500 damage. Dan itu cuma satu item loh, Guardian Helmet. Itu cuma nutup satu item, belum tambahan darah lainnya, belum dari level, belum dari absorb shield yang dia dapatkan. Karena udah ada beberapa perbincangan yang terjadi. Retribution di Stone Point kali ini perbandingan menjadi 5.000 dan jangan sampai menyentuh 7.000 Nevin. Jangan sampai bahkan menyentuh 10.000 karena itu bisa menimbulkan tabrak gaming. Di menit 12 apalagi mereka akan bisa dapetin 3 base turret, dan kalau dengan Lord yang menit 12 dapat 3 base turret itu totally cuan. Cuan banget, apalagi dengan objektif
yang selalu diamankan oleh Bigetron bisa dibilang untuk sejauh ini ya. RRQ Sena yang belum bisa ngasih pembalasan, tapi kali ini mungkin turret di area bawah harusnya masih bisa diamankan. Surprising kah yang bakal coba untuk dilakukan dari teman-teman RRQ ataupun dari Bigetron karena Lordnya sudah muncul di area top lane. Ya udah lumayan pegel nampaknya dari Pranata. Lihat Downing Light Kamehameha di follow dengan ada Arena Rapati di arah mid lane. Membuat poking damage yang cukup membuat RRQ dari RRQ Sena ini harus mundur. Reset kembali. Ether masih coba untuk melakukan clear minion di arah bottom lane. Barbosa menjaga pergerakan dan bahkan dia meng-cutting minion di arah bottom lane. Lord berbebas seorang diri, belum di cover dan nampaknya ini akan ada 2 turret yang pecah di mid juga di arah top lane nih, Nevin. Lihat damage yang masuk ke arah Warlord, bahkan langsung ngebuat Warlord harus mundur terlebih dahulu, tapi dengan 5 pemain ya di area tengah, bahkan memasuki ke area base turret. Nampaknya ini udah jadi dominasi full di tangan Bigetron, dan ya dengan Lord yang udah mulai masuk, mereka nggak bakal terlalu overcommit juga, tetap disiplin yang mereka hadapi. Tapi balik lagi ya, Barbosa tadi kita ngelihat dia benar-benar fokus ke arah satu targeting doang. Aether doang. Tapi Aether kali nampaknya harus recall dan oh my god, Downing Light melakukan sedikit distraction tapi nampaknya tercancel. Aether tertangkap, masih bisa melakukan dance. Where are you going? I'll cover the bomb. Aether masih ada dan Jaskar menutup, tidak bisa dapatkan. Barbosa masih mau lebih. Recall dikeluarkan tapi ternyata Aether still survive, berhasil mundur ke arah belakang. Oh my god, almost is never enough. Ingat Profesor, hampir itu tidak pernah cukup. Ini perjalanan yang susah banget dilalui sama Aether, cuman pengen balik ke arah base tapi obstacle-nya tuh banyak banget dikasih sama Bigetron, bikin dia nggak mudah pastinya. Mana suaranya, Dek? Itu namanya, itu ada pepatah bilang. Apa tuh? Berakit-rakit dahulu. Berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Gak datang-datang senengnya. Karena sakit terus sampai belakang. Waduh, masalahnya yang makin sakit adalah dari pantulan damage yang nantinya akan diberikan dari Jaskar. Jaskar udah selesai dengan Dead Armor. Artinya di sini Pranata butuh banget Malefic Roar-nya agar bisa menembus armor yang begitu tebal dari sosok seorang Akai. Dimana Jaskarnya juga belum tumbang sama sekali. Dia mendekati level ke-15 dan masih farming dengan sangat amat nyaman. Mendekati juga ke menit-menit ke-12 di mana Lord akan enhance dan ini akan makin mendekati bagaimana keruntuhan dari base turret RRQ Sena. Menengok dari gold leadingnya, oke, gak berbeda jauh pelan-pelan, tapi kalau misalkan kita melihat dari segi pengembangannya, kali ini udah gak 5.000 lagi, 7.000 juga udah dekat. Wah iya, makanya ini mendekati 10.000 bahkan. Itu yang aku bilang. Itu lebih mengerikan lagi. Jangan sampai. Kalkulitnya aku udah bilang, menit 12 dapat lot, bedanya 10.000, itu bakal berat banget untuk menahan. Nah, dari segi level, dari segi item itu bakal berat. Dan matching kah? Yes, lihat damage Arena Rapati. Kali ini damage terlalu besar, tapi Aether mundur ke arah belakang, mencoba berhasil mendapatkan. Masih ada Neverlander, ternyata Lekto pada blow. Dengan animasi yang tidak berhasil membuat Aether mundur ke arah belakang, Nevin. Wow, damage dari battle sih yang benar-benar ngerepotin banget kali ini. Terutama karena seorang Aether yang tadi bisa dibilang pengen mencoba untuk melakukan penculikan dengan backupan yang udah ready dari RRQ. Cuman ketika heavy spin-nya dikeluarkan oleh seorang Jaskar yang lagi-lagi selalu on point dengan KDA 103, hilang semua harapan yang pengen coba dibuat oleh RRQ. Satu pertanyaanku, ini mau all in atau enggak? Karena yang nongol duluan itu Aether. Yes. Apakah ada keraguan-raguan dari Bocili Boy mungkin untuk melakukan setup? Karena Banana udah terkena runner apati duluan. Jadi dia udah sekarat duluan, dia gak mau ngambil resiko. Dan alhasil yang tadinya ada niatan untuk nge-snatch ke arah Lordnya tapi ternyata tidak jadi. Ya, possible juga sih ya. Karena kalau kita ngeliat tadi kondisinya, ini Lord yang penting banget loh untuk RRQ. Makanya ketika mereka nggak berhasil dapetin Lordnya, memang masih ada seorang Warlord yang bisa punya ya sedikit area atau impact yang cukup besar. Tapi kali ini satu turret berhasil langsung diamankan. Dan ternyata Warlord down. Dan bakal lihat crossbow tank belum dibuka. Let's over the pro dan lihat damage-nya terlalu besar. Jaskar dari depan Banana coba untuk melakukan flanking ke arah belakang, tapi nampaknya tidak berhasil. Banana down, double kill, lagi for triple kill, lagi for medium. Tapi kali ini tidak masih didapatkan. Bigetron Beta take the game 1. Wow, wipeout berhasil diamankan untuk Bigetron Beta di game yang pertama. Baru pembukaan langsung dikasih surprise. Gak cuma untuk para pemain dari RRQ tapi untuk para penonton di rumah. Almost Maniac. Almost Maniac. Tapi almost